Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-163. Apa segi-segi yang ada pada sakramen? Jawabannya, pada sakramen ada dua segi. Yang satu ialah tanda lahiria dan kasat mata, yang digunakan sesuai dengan pesan Kristus sendiri. Yang satu lagi ialah karunia batin, yang bersifat rohani, yang ditandakan olehnya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Matius 3 ayat 11, 1 Petrus 3 ayat 21, dan Roma 2 ayat yang ke-28 dan 29. Dari dua segi ini, tentunya ini tidak terpisah. Tetapi juga bukan berarti yang satu lebih penting dan yang lain kurang penting. Karena keduanya saling menyatakan kelengkapannya. Misalnya sakramen baptisan, di mana dalam sakramen itu ada unsur air dan orang yang diurapi secara khusus, yaitu hamba-hamba Tuhan, untuk memercik, mencurah, atau menenggelamkan dari seseorang yang akan dibaptis, baik baptisan pada masa bayi atau baptisan pada masa remaja atau baptisan pada waktu pemuda atau orang tua. Yang kedua, yang bersamaan dengan hal itu ialah nama Bapa, Anak, Roh Kudus dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tentunya dalam setiap segi yang ada itu, ada pengaturannya sendiri bagaimana keduanya itu menyatu. Urutannya mulai dari air yang dicurahkan, dipercik, atau tangan yang menenggelamkan tubuh seseorang yang dibaptis, dengan langsung bersamaan dengan menyebut, memanggil, dan menyuarakan bahwa baptisan itu di dalam nama Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan demikian, maka apa yang diperbuat seorang hamba Tuhan kepada orang yang dibaptis itu menjadi sebuah sakralitas, aktivitas religius yang memiliki makna yang bersifat kekal. Jadi, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita tidak meninggikan caranya atau memihak kepada satu model strategi pencurahan, pemberian air atau penggunaan unsur air. Tapi lebih daripada itu ialah bahwa ada memang tanda lahiria dan ada memang karunia batin, yang tentunya keduanya tidak terpisahkan. Kiranya setiap orang yang sudah dibaptis, baik waktu masih bayi atau sudah remaja atau pemuda atau orang tua, cukuplah satu kali dibaptis. Sementara perjamuan kudus yang diselenggarakan oleh gereja ada yang tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, atau memang tiap minggu dapat dilakukan. Di mana dalam perjamuan kudus itu ada roti dan ada anggur. Ini tanda lahiria, yang mana orang-orang percaya akan makan dan minum anggur tersebut dengan iman dan diterima di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan demikian, tanda lahiria maupun karunia batin yang bersifat rohani di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus mengikat hati orang percaya dalam kesatuannya dengan Kristus, agar ada kesatuan dengan Bapa yang seluruhnya diterapkan, dilakukan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mendapatkan manfaatnya untuk kehidupan kita? Dalam manfaat pertama tentu kita mengingat dan memperhatikan apa yang Tuhan sudah perintahkan
untuk melakukan sakramen. Yang kedua, kita menyadari bahwa tanda lahiriah dan karunia batin sama bernilainya di hadapan Tuhan, tidak terpisahkan. Yang ketiga, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, berarti kita mengikuti perintah Tuhan untuk mengingat pribadi dan karya Kristus yang telah inkarnasi, hidup, menderita, disalibkan, meninggal di atas kayu salib, bangkit, menampakkan diri 40 hari, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Maka apa yang dinyatakan di dalam perjamuan kudus itu adalah kesatuan dengan Kristus. Demikian juga ketika pelaksanaan baptisan. Ada yang caranya dituang, dicurah, ada yang dipercik, dan ada yang ditenggelamkan. Cara tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah sakramen baptisan. Tetapi hal yang penting ada tandanya secara lahiriah dan ada karunia batin. Kiranya ini menolong saudara sekalian dimanapun berada untuk menyadari hal itu. Terlebih khusus kita yang orang yang sudah dipercayai pelayanan, ketahuilah bahwa baptisan itu sekali seumur hidup, sedangkan perjamuan itu berulang kali sampai kita kembali berpulang ke rumah Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin.